Bab 471 Pemusnahan. Tang Wulin mendesis. Tubuhnya bergetar tanpa akhir, anggota badan tegang dan persendian terkunci, gigi berceloteh. Kekacauan. Esensi darahnya meronta-ronta dalam kekacauan. Panas yang membakar menyelimuti pikirannya, dan jika dia tidak lagi kesakitan, lebih jernih, dia akan bertanya-tanya apakah itu benar-benar dibakar. Penyempurnaan jiwa api fosfor tidak diragukan lagi merupakan salah satu metode penyiksaan paling keji di dunia. Dia berteriak, rasa sakitnya tajam dan tak kenal ampun, mencakup semuanya. Dia menjerit, memohon agar itu berakhir. Mendengar tangisan Tang Wulin yang menyedihkan, lelaki berjubah pucat itu menyeringai penuh gigi tajam. Semakin besar kekuatan spiritual korbannya, semakin besar kebencian roh mereka setelah penyempurnaan. Dan semakin besar revitalisasinya. Tang Wulin tidak tahan. Dia kehilangan kesadaran saat api hijau merambah dunia spiritualnya. Tetapi ketika dia hampir menyerah, dahinya bersinar dengan tanda emas yang misterius, cahaya yang cukup terang untuk membujuk air mata. Dalam sekejap, dunia spiritualnya terbebas dari nyala api. Ketika lelaki itu menatap tanda emas itu, matanya mewarnai emas yang sama, superego dan ego tersentak untuk sesaat. Kemudian dia menjerit kesedihan, menarik paku tulangnya dari Tang Wulin dan mundur seolah-olah dia baru saja bertemu monster. Darah Tang Wulin menyembur dari luka-lukanya yang terbuka, tetapi ia tidak roboh. Dia berdiri di sana, tanpa bergerak. Matanya masih tertutup. "Kamu keparat. Apa itu tadi? Apa yang kamu lakukan pada apiku?" Pria itu melolong. Api fosfor adalah sumber kekuatan bagi jiwa bela dirinya. Setiap bagiannya menambah kekuatannya. Dia telah menghabiskan beberapa dekade menyiksa dan memurnikan jiwa orang-orang untuk meningkatkan api yang lapar, untuk membujuk mereka agar lebih cerah dan lebih cerah. Tapi yang mengejutkannya, 1/10 dari itu baru saja menghilang. "Aku akan membunuhmu." Pria itu melayang di udara. Tulang paku di jarinya berubah menjadi cakar besar dan dia menebas Tang Wulin. Tiba-tiba, mata Tang Wulin terbuka. Gelombang pusing melanda pria itu ketika dia menatap mata Tang Wulin, gerakannya melambat hingga merangkak. Mata itu, apakah mereka? Tidak lagi obsidian asli mereka, mata Tang Wulin telah berubah menjadi emas yang cemerlang. Semburat warna biru menari di perimeter luar. Hilang sudah tidak bersalah muda, sebagai gantinya aura kemahatauan. Tubuhnya tersentak, memiringkan ke belakang sampai hampir sejajar dengan tanah. Dan kemudian memantul kembali seperti pegas melingkar. Anggota tubuhnya bergerak-gerak, otot-ototnya kejang, keretakan sendi bergema di seluruh kereta. Dia membawa tangan kanannya ke lubang yang menganga di dadanya. Melambaikannya sekali. Luka mendesis dan menjahit kembali, kebocoran darah terhambat dalam proses. Kemudian tanda emas muncul di dahinya lagi. Pria itu merasakan kekuatan jiwanya membeku begitu dia melihatnya. Trisula 3 cabang emas. Orang di hadapannya bukanlah bocah lelaki pemberani yang telah menerkam kepala ke dalam bahaya bagi orang-orang yang ia cintai. Tidak, ini orang yang berbeda. Orang lain sepenuhnya. Dia mengangkat tangan kanannya, tetapi tidak mengeluarkan cakar naganya. Sebaliknya, cahaya keemasan menyatu dalam telapak tangannya, bermanifestasi sebagai tombak berkepala 2 sepanjang 3 meter. Sosok Tang Wulin berkedip, muncul kembali tepat di depan hidung pria itu, tombaknya dalam tusukan. Pria itu melolong. Mangsanya menjadi predator. Nalurinya menjerit saat tombak mendekat. Dia mendesak tubuhnya ke samping, putus asa untuk menghindari tusukan yang akan datang. Tetapi tidak peduli berapa banyak dia berteriak pada tubuhnya, itu menolak untuk bergerak. Tombak itu menusuknya. Apa? Tapi dia ada di sana beberapa detik yang lalu. Lelaki itu mengerang, tak percaya pada matanya karena tombak yang menonjol dari dadanya. Kekuatan jiwanya tidak akan bersirkulasi meskipun dia telah berusaha keras. Kemudian dingin yang dingin merembes ke dalam tubuhnya. Tombak itu dengan rakus menyedot kekuatan jiwanya dan kekuatan hidupnya pergi. Keluar dari tubuhnya dan masuk ke Tang Wulin. Pria berjubah pucat itu bergidik. Dia bisa merasakan dirinya cepat menua, kulit kendur dan tulang menipis oleh yang kedua.
Apa yang terjadi padaku? Bagaimana mengambil kekuatan hidup saya? Tidak hanya dia seorang kaisar jiwa yang telah membunuh sage jiwa di masa lalu, dia juga seorang master armor pertempuran. Satu kata. Dia benar-benar terkejut tidak berdaya di depan tombak Tang Wulin. Orang-orang yang paling tidak memperhatikan kehidupan paling takut akan kematian, dan orang ini tidak terkecuali. Organ-organ gagal, badan mengerut, dan kekuatan kehidupan mengalir menjauh. Ia hanya bisa diam dan menyaksikan tombak itu tumbuh semakin terang dan semakin terang sampai itu adalah emas yang menyilaukan. Dia menjerit hening saat memikirkan kematiannya yang tak terhindarkan, yang akan datang. Dia menutup matanya dengan ketat. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya dikelilingi warna hijau yang mencekik. Ratapan sedih mengisi udara, hantu hijau yang tak terhitung jumlahnya di belakangnya. Mereka berbondong-bondong ke arahnya, merangkulnya. Mereka menelannya dalam api mereka. Jahat mengarah pada kehancuran, kata Tang Wulin dengan suara lemah tapi jelas. Jauh dari merek tekad kekanak-kanakannya. Dia menyentuh wajahnya dengan tangan kiri, merasakan fitur-fiturnya, lalu tersenyum hangat. Dia menghela nafas. Tang Wulin mengangkat tombaknya dengan pria yang masih menggantung dari ujungnya, menjentikkannya untuk menyingkirkan tombak sekam tubuh yang layu. Desahan kedua menyelinap dari bibirnya. Tombak hancur menjadi bintik-bintik cahaya. Mereka mengalir kembali ke tangannya, menghilang di antara kulitnya. Dia menurunkan dirinya ke tanah dan berbaring diam ketika tanda emas di dahinya meredup dan menghilang. Semenit kemudian, cahaya merah menyebar melalui langit. Tapi itu menghilang secepat datang. Di belakangnya, seseorang yang mengenakan baju merah turun ke sisi Tang Wulin. Armor itu memiliki api yang terukir padanya, masing-masing unik, masing-masing inti sirkuit yang kuat. Nyala api sangat banyak, seolah ingin melahap dunia. Visor kirmizi mengaburkan identitas pengguna. Sayap seperti kelelawar besar tumbuh dari punggung orang itu, memungkinkan penerbangan, dan dengan satu kepakan sayap api berkobar untuk hidup. Ada seseorang di sana. Seseorang berteriak dari kejauhan. Peluit menembus udara di kejauhan. Beberapa saat kemudian, siluet selusin Misha mendekat, kebanyakan dari mereka memakai model ungu. Mereka dipimpin oleh satu Misha hitam tunggal dengan 3 pasang sayap, api memuntahkan dari jet propulsinya. Saat Misha hitam mendekati orang dengan baju besi merah, itu membentangkan ke-6 sayapnya. Itu melambat hingga berhenti 100 meter jauhnya. Halo, Yang Mulia. Saya Kapten Liu An dari Resimen Misha Pertama Kota Dodo. Suaranya terdengar keras dari speaker. Bolehkah saya meminta Anda untuk mengidentifikasi diri? Bab 472 Master Armor Pertempuran 4 kata. Api menari-nari di sekitar baju besi merah surut, dan baju besi itu larut menjadi bintik cahaya, lapis demi lapis, menghilang ke dalam tubuh yang dikelilingi. Aku Zhen Hua dari Asosiasi Pandai Besi. Saya telah menerima permintaan bantuan dari keponakan saya dan datang untuk menyelamatkannya. Tidak ada jejak permusuhan ketika aku tiba. Suaranya membawa otoritas seorang titel Douluo dan seorang Master Armor Tempur 4 kata. Karena hanya ada segelintir Misha merah, Misha hitam sering berdiri di puncak hierarki. Tetapi Liu An, pilot dari Misha hitam, telah berhenti dan dengan hormat menyambut Zhen Hua. Itu tidak sia-sia. Tidak, itu karena dia bisa merasakan bahwa perbedaan dalam kekuatan di antara mereka bukanlah celah tetapi jurang, hanya bisa diatasi. Paria. Setelah memverifikasi identitas Zhen Hua, Liu An santai dan menghela napas dalam-dalam. Jika Zhen Hua adalah musuh, maka tempat ini akan menjadi makamnya. Hormat saya, Tuan Zhen Hua. Maafkan saya karena tidak keluar dari Misha saya untuk menyambut Anda dengan baik. Saya tidak mampu pada saat ini karena misi saya, kata Liu An, nadanya jauh lebih rendah daripada sebelumnya. Pria di depannya adalah tukang pahat ilahi satu-satunya di benua ini. Tidak ada seorang pun di benua Douluo yang berani menyinggung seseorang dengan status seperti itu. Selain baju perang, Misha juga menggunakan logam yang ditempa oleh pandai besi selama proses pembuatan. Selain itu, semakin tinggi Misha,
semakin baik logam yang dibutuhkan. Bahkan di antara mesia tingkat hitam, terlepas dari inti sirkuit mereka, kualitas logam mereka yang menentukan keunggulan. Mesia hitam Liuan sendiri terbuat dari logam beribu-ribu dan inti logam halus roh. Untuk meningkatkan mechanya, dia perlu mengganti bagian-bagiannya dengan yang terbuat dari logam berkualitas lebih tinggi. Hanya dengan begitu mecha bisa maju ke kelas merah. Oleh karena itu, Liuan memperlakukan pandai besi ilahi dengan sangat hormat. Zhenhua mendarat di tanah dengan bunyi lembut dan anggukan singkat. Dia mengambil tubuh Tang Wulin yang tidak sadar. Memeriksa kondisinya. Wajahnya berkabut ketika dia melihat noda darah mekar di dada Tang Wulin. Tidak, saya tidak bisa membiarkan seorang jenius sebesar dia jatuh. Dia hadiah bagi kita pandai besi. Dia mengepalkan rahangnya. Dan bagaimana saya akan menjelaskan kepada Mu Chen jika dia menjadi lumpuh? Selama terburu-buru ke gerbong ke-9, Tang Wulin telah memanggil Zhenhua untuk meminta bantuan karena Heaven Door City lebih dekat ke kereta daripada kota Shrek. Meskipun Zhenhua telah menjatuhkan segalanya untuk bergegas ke tempat kejadian, perjalanan masih memakan waktu lebih dari 10 menit. Dan ketika dia tiba, pertempuran sudah berakhir. Zhenhua menekankan jari pada kulit halus pergelangan tangan Tang Wulin, merasakan denyut nadi. Matanya berbinar. Dia hidup. Dia dengan cepat menuangkan kekuatan jiwanya ke tubuh Tang Wulin. Benar saja, jantung Tang Wulin masih berdetak. Tapi itu lemah. Sayap kupu-kupu yang lembut berkibar-kibar di dadanya. Meski begitu, dia punya kesempatan untuk hidup. Aku membawa anak ini kembali bersamaku ke Asosiasi Pandai Besi Surga Do terlebih dahulu. Selidiki TKP dan cari jejak permusuhan apapun. Ketika anak itu pulih, saya akan membuatnya bekerja sama dengan penyelidikan Anda. Tanpa kata lain, Zhenhua melayang tinggi ke udara, Tang Wulin memeluk dengan aman di lengannya. Dan mereka menghilang dalam garis merah tua. Tidak ada yang bisa dilakukan Liuan untuk menghentikan Zhenhua. Neraka akan membeku sebelum dia sengaja memicu kemarahan seorang Douluo berjenjang dan Master Armor Tempur 4 kata. Juga memegang gelar Blacksmith ilahi, dia duduk di bagian atas daftar orang yang tidak bisa tersinggung di benua itu. Liuan memberi perintah kepada resimennya untuk mencari di sekitarnya. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak pernah menemukan jejak permusuhan. Bahkan tidak ada satupun rambut yang bisa digunakan. Satu-satunya bukti tragedi itu, selain darah dan mayat serta kehancuran, adalah gundukan kecil abu berwarna hijau. Sisa-sisa teroris itu sudah diterbangkan angin. Tang Wulin duduk terpaut di laut di atas perahu kecil. Ombak membawa perahu berkeliling, naik dan turun. Naik dan turun. Dia menahan keinginan untuk mengosongkan isi perutnya. Rasa sakit mengalir ke setiap inci tubuhnya. Ini harus menjadi limbo antara hidup dan mati. Dia tidak bisa membayangkan hasil lain selain kematian setelah mengalami penyempurnaan jiwa api fosfor. Perahu berangsur-angsur mantap, ombak mereda. Rasa sakit mereda dan kehangatan yang menenangkan memenuhi dirinya. Beberapa saat kemudian, kehangatan menghilang dan pikirannya bergejolak. Dia membuka matanya. Berwarna putih bersih, membentang di atasnya dan hanya dirusak menjadi garis tipis yang membedakan setiap ubin langit-langit. Aku tidak mati. Tang Wulin menatap ke angkasa, tak bergerak. Beberapa menit kemudian, dia akhirnya tersadar dari lamunannya dan menyentak ke posisi duduk. Sebuah erangan merobek tenggorokannya, melewati gigi-gigi yang terkatup. Tubuhnya terasa sakit, otot-ototnya berat dan kencang seperti pegas melingkar, dan dadanya. Dadanya terasa terbakar. Rasa sakit membawanya kembali ke akal sehatnya. Aku hidup. Dia menghela nafas lega. Tetapi bagaimana saya tidak mati? Dia memindai kamar. Tidak ada yang perlu diperhatikan selain kurangnya kekacauan dan debu. Dia tidak bisa membayangkan ini menjadi ruangan bagi seorang tahanan. Tidak mungkin majikan roh jahat memperlakukannya dengan baik. Pria itu adalah yang paling keji dari keji, mampu melakukan tindakan yang tak terkatakan tanpa mengedipkan mata. Tang Wulin mengirim inderanya ke dalam, memeriksa keadaan tubuhnya. Yang mengejutkan, dia baik-baik saja.
Selain dari saluran meridian yang agak rusak di dadanya, dia tidak bisa menemukan kesalahan. Semua energinya normal, tidak bisa dibedakan dari sebelumnya. Tetapi yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa kekuatan rohaninya telah tumbuh secara signifikan. Sampai-sampai dia sekarang bisa merasakan perubahan terkecil dalam semua saluran meridiannya. Sensasi itu membuatnya dalam kondisi terpesona. Dia tahu apa artinya ini. Dia telah menerobos ke dunia roh laut. Ini adalah tonggak utama. Kultivasinya tidak akan dibatasi oleh kekuatan spiritualnya sampai ia mengenai 7 cincin, dan itu jika tidak tumbuh lebih jauh saat itu. Lebih jauh lagi, dia secara teoritis bisa menyatu dengan 3 jiwa roh ungu, cukup untuk memberikan 9 cincin. Jalan untuk menjadi Douluo berjudul sekarang terbuka. Persyaratan untuk masuk ke pelataran dalam Akademi Shrek adalah sebagai berikut: status sebagai Master Armor Pertempuran 1 kata, memiliki 5 cincin jiwa, dan mencapai ranah laut roh. Mencapai 5 cincin jiwa adalah bagian yang mudah. Tang Wulin mungkin masih jauh, tapi dia sudah 6 tahun. Dia bisa dengan mudah mencapai level itu dan mungkin melampauinya dalam jangka waktu itu dengan menyerap kekuatan Raja Naga Emas. Setelah mencapai ranah laut roh, satu-satunya kendala sebenarnya adalah menjadi Master Armor Pertempuran 1 kata. Selanjutnya, sarung tangannya yang terbuat dari paduan roh mendorongnya selangkah lebih maju. Tang Wulin menyeringai. Dia baik-baik saja dalam perjalanan untuk menjadi mahasiswa pengadilan dalam. Setelah beberapa siklus metode surga misterius, pikiran Tang Wulin membersihkan jejak kabutnya yang masih mengantuk. Ingatannya berdering bebas dari halangan, pucat wajah Molan selama pelecehannya hantu yang menghantui jiwanya. Dia telah selamat dari refinemen jiwa api fosfor, tapi dia tidak bisa berasumsi sama untuknya. Dia perlu menemukannya untuk tahu. Untuk penutupan, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri jika tidak. Tang Wulin melompat dari tempat tidurnya dan berganti menjadi 1 set pakaian bersih dari cincin penyimpanannya. Begitu selesai berganti, pintu terbuka dan seorang pria masuk. "Paman Tuan," seru Tang Wulin. "Kamu sudah bisa berdiri." Suara Zhenhua kental dengan kekhawatiran. Gambar tubuh tenang dan berdarah Tang Wulin terpancar jelas di benaknya. Zhenhua telah mendapatkan seorang petugas medis jiwa tingkat pertama untuk menyembuhkan Tang Wulin segera setelah mereka kembali ke kota Heaven Dome. Sementara hati Tang Wulin tidak rusak, organ-organ internalnya yang lain tidak seberuntung itu. Tapi yang mengejutkan dokter, ada kehilangan darah minimal dan tubuhnya berada di jalan menuju pemulihan. Apa yang seharusnya serius, luka tak sedap dipandang sudah sembuh. Bab 473 Pernyataan. Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Anda tidak harus memaksakan diri. Kepedulian melapisi suara Zhenhua. Tang Wulin tersenyum. "Ya, Paman Master. Terima kasih telah menyelamatkan saya." Zhenhua menggelengkan kepalanya. "Tidak ada jejak permusuhan ketika saya tiba. Anda tidak bisa mengatakan dengan tepat saya yang menyelamatkan Anda. Tapi sungguh, kecepatan pemulihan tubuh Anda luar biasa. Tanpa bantuan, Anda sembuh begitu cepat. Bagaimana kalau saya mengajak Anda untuk ujian lain?" "Aku baik-baik saja," kata Tang Wulin, mengangkat bahu. "Saya sudah memeriksa diri saya sendiri. Hanya ada sedikit penyumbatan di saluran meridian saya dari luka. Mereka akan membuka blokir dalam beberapa hari. Semua yang lain terkendali." Dia mengerutkan kening, berdeham. "Paman Master, apa yang terjadi pada kondektur? Dia juga diserang." Zhenhua mengerutkan alisnya, tenggelam lebih dalam di dalam lautan pikirannya sampai hanya kepalanya yang tidak tenggelam. "Jika aku ingat dengan benar, dia tidak terlalu baik. Saya mendengar dia dikirim ke perawatan darurat, tetapi otaknya..." Dia menghela nafas. "Otaknya sangat rusak dan begitu juga jiwanya." "Maaf Wulin, tetapi mereka tidak tahu kapan dia akan bangun." Tang Wulin merasa seolah-olah dia jatuh dalam air yang membeku, tenggelam lebih dalam dan lebih dalam, cahaya di bagian atas menyusut ke dalam kegelapan sunyi. Udara di sekelilingnya mengembun, kental, dan sulit ditahan di paru-parunya. Dia sudah menebaknya.
Dia telah menebak hasil ini tetapi telah membalikkan pipinya di hadapan kenyataan dan sekarang menderita tamparan yang menyengat. Tangannya, dingin dan lembab, mengepal di sampingnya. Bagaimana ini bisa terjadi pada Biksi Smolan? Paman Tuan, dia memecah kesunyian setelah beberapa jam, bisakah kau membawaku untuk menemuinya? Biksi Smolan adalah orang yang baik. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk melindungi para penumpang saat ini dan yang terakhir. Dia tidak ragu-ragu mengorbankan dirinya untuk hidup mereka. Suara Tang Wulin menjadi panik, tidak terkendali. Dia seorang suci. Silahkan. Tidak bisakah kamu membantunya? Aku harus mengantarmu untuk memberikan laporan tentang apa yang terjadi pertama kali. Satu-satunya saksi mata dari seluruh cobaan adalah Anda dan kondektur kereta itu. Karena kamu satu-satunya dalam kondisi apapun untuk berbicara, Zhenhua mengerutkan kening, tidak yakin bagaimana membingkai kata-katanya. Ngomong-ngomong, kamu akan memberikan pernyataanmu dulu, lalu kita bisa mengunjunginya. Baik, baik. Setelah itu diselesaikan, Zhenhua memimpin Tang Wulin keluar dari Asosiasi Pandai Besi dan keduanya naik mobil ke kantor administrasi kota. Asosiasi Pandai Besi memiliki hubungan yang baik dengan pemerintah kota. Kapten Liuan dari Resimen Meisha 1 secara khusus dikirim untuk menerimanya. Halo, Yang Mulia, kata Liuan sambil membuka pintu mobil untuk Zhenhua. Zhenhua dan Tang Wulin turun dari mobil. Pemandangan Tang Wulin mengejutkan Liuan. Dia dengan jelas mengingat betapa parahnya kondisi Tang Wulin beberapa hari yang lalu. Dia hampir tidak percaya seberapa cepat Tang Wulin pulih. Ayo pergi. Kita bisa bicara di dalam. Terkenal seperti dia, Zhenhua sedang terburu-buru untuk keluar dari mata publik. Yang Mulia, silakan lewat sini. Langkah kaki mereka bergema di trotoar. Aku sudah memberitahu administrator Mo tentang kedatanganmu, kata Liuan sambil berjalan. Dia saat ini sedang rapat, tapi dia akan menemuimu segera setelah itu berakhir. Bahkan tanpa posisi pemerintah, Zhenhua adalah salah satu orang paling berpengaruh di benua itu. Bahwa Mo Wu tetap dalam rapat daripada menerima Zhenhua secara pribadi berbicara banyak tentang pentingnya. Tidak apa-apa. Saya tidak ingin mengganggunya. Saya telah membawa Tang Wulin untuk memberikan pernyataannya. Mungkin dia bisa memberikan bantuan untuk menangkap penjahat itu. Zhenhua tersenyum ramah. Dia yakin tidak akan ada masalah. Dia telah menanyai Tang Wulin sendiri selama perjalanan di sini, dan puas dengan bagaimana Tang Wulin menangani semuanya. Mohon tunggu sebentar. Saya akan mengambil pernyataannya segera, kata Liuan dengan sopan, tanpa membuang waktu untuk mengantar mereka ke kamar pribadi. Seorang pilot Meisha tingkat hitam mungkin memiliki status tinggi, tapi dia tidak seberapa dibandingkan dengan Zhenhua. Dia tidak bisa membuang waktu pria seperti itu. Tolong sebutkan nama lengkap, umur, dan sekolah yang kamu hadiri. Tang Wulin, 14 tahun. Kelas 1 Akademi Shrek, jawab Tang Wulin. Liuan mengangkat alis. Tidak heran Pandai Besi Ilahi sangat menghargainya. Dia adalah siswa Shrek. Mengetahui hal ini, ia langsung menghilangkan segala kemungkinan keterlibatan Tang Wulin dalam aksi terorisme. Tidak perlu mempertanyakan moral siswa Shrek Academy. Tolong katakan padaku apa yang terjadi hari itu. Tang Wulin melakukannya. Dari saat dia naik kereta ke titik ketika dia kehilangan kesadaran, dia tidak meninggalkan apapun. Liuan tersentak. Jadi, Anda adalah pahlawan muda yang menyelamatkan semua penumpang selama serangan teroris terakhir. Rasa hormat tergenang di hati Liuan untuk bocah pemberani ini. Meskipun dia telah mengetahui lebih banyak tentang pahlawan sebenarnya dari serangan teroris terakhir, yaitu bahwa mereka berasal dari Akademi Shrek, dan yang mengatakan Akademi merahasiakan identitas-identitas siswa, dia tidak berharap untuk menemukan pahlawan begitu cepat. Namun disinilah dia, dalam daging. Tang Wulin bisa mengeluarkan suara teredam dari sisi lain pintu sebelum mengayun terbuka, mengungkapkan Mo Wu. Ekspresinya gelap, mata merah dan pakaian memamerkan 50 nuansa kekacauan. Tuan Zhenhua, kata Mo Wu, sedikit membungkuk. Tidak perlu formal, administrator. Saya hanya di sini dengan junior saya ini untuk membantu penyelidikan.
Ekspresi makam Mo Wu menolak untuk mengalah. Saya harus bertanggung jawab atas kejadian ini. Itu terjadi di yurisdiksiku. Tidak ada yang bisa menyalahkanmu atas apa yang terjadi. Para tuan jiwa jahat itu terlalu licik. Tidak mudah menangkapnya. Anda semua tetap melakukan yang terbaik. Liu An mendekati Mo Wu. Administrator, aku hampir selesai mengambil pernyataannya. Bocah ini dan pahlawan serangan terakhir adalah satu dan sama. Dia kebetulan terlibat dalam insiden ini juga. Mata Mo Wu cerah saat dia mempelajari Tang Wulin. Kamu Tang Wulin, pahlawan muda yang menyelamatkan Mo Lan. Halo administrator. Saya bukan pahlawan. Saya hanya Tang Wulin. Akhirnya, eksterior dingin ekspresi Mo Wu mencair. Aku ingin mengucapkan terima kasih atas nama Heaven Dou City. Jika bukan karena Anda, tragedi sebelumnya akan jauh lebih buruk. Saya meninjau laporan dan akun kejadian baru-baru ini juga. Gerbong lain dipotong dari gerbong ke-9, menyelamatkan banyak nyawa. Apakah Anda yang bertanggung jawab untuk itu? Tang Wulin mengangguk. Sekali lagi, terima kasih atas keberanianmu. Mo Wu tersenyum tipis. Liu An menyerahkan catatan tertulis tentang pernyataan Tang Wulin kepada Mo Wu. Setelah membaca beberapa halaman, Mo Wu mengerutkan kening. Perbaikan jiwa fosfor api. Ya, kata Tang Wulin. Itulah yang disebut teroris. Administrator, apakah Big Sis Mo Lan baik-baik saja? Dia tidak dalam bahaya, kan? Suaranya terdengar hampir merintih. Air mata terbentuk di sudut mata Mo Wu, mengancam akan jatuh. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan diri dari mogok. Terima kasih atas perhatian Anda. Sejujurnya, aku ayahnya. Anda tidak harus begitu formal dengan saya. Panggil saja saya Paman. Dia menghela nafas. Kamu sudah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Dia akan mati jika bukan karena kamu. Mata Tang Wulin melebar. Dia menemukan administrator terlihat agak akrab, tidak yakin di mana harus meletakkan wajahnya. Mendengar bahwa dia adalah ayah Mo Lan tidak terduga, tetapi pada saat yang sama, diberi kesempatan yang lebih baik untuk memeriksa pria itu, Tang Wulin mampu menangkap kemiripan yang mencolok di antara mereka. Jadi di mana Big Sis Mo Lan? Penyempitan jiwa api fosfor telah menjelma menjadi rasa sakit. Tang Wulin tidak bisa tidak khawatir untuk Mo Lan, tidak bisa berharap orang biasa seperti dia sekuat dia, seorang guru jiwa. Bab 474, Dia ada di rumah sakit. Unit perawatan kritis. Mo Wu menggosok hidungnya. Apakah dia? Aku mendengar dia dalam keadaan koma, desak Tang Wulin, berharap itu tidak benar. Wajah Mo Wu berkerut dalam kesedihan. Seluruh tubuhnya merosot, beban dunia di pundaknya. Para petugas medis berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi kita tidak tahu kapan dia akan bangun. Sensasi akrab tenggelam adalah kembali, namun Tang Wulin mendorongnya ke ceruk pikirannya. Ini bukan waktunya untuk kehilangan dirinya karena kesedihan. Tetapi dia tidak dapat mengabaikan fakta bahwa otak adalah organ yang sangat rumit dan lemah. Tidak seperti penguasa jiwa, orang biasa tidak memiliki kemewahan kekuatan spiritual untuk melindungi otak mereka. Dibutuhkan keajaiban bagi otak Mo Lan untuk pulih sepenuhnya dari pelecehan yang dialaminya. Para dokter dan tenaga medis ahli jiwa tidak bisa melakukan apa-apa. Tanya Tang Wulin, meraih sedotan. Mo Wu menghela nafas. Mereka sudah mencoba segalanya. Tidak ada yang berhasil. Terlalu sulit untuk mengembalikan pikiran seseorang. Yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk saat ini adalah mempertahankan hidupnya. Tang Wulin menoleh ke Zhen Hua. Paman Master, adakah yang bisa kamu lakukan? Mata Mo Wu berbinar. Sebagai pandai besi ilahi, dia mungkin tahu seorang guru jiwa yang cukup kuat untuk menyembuhkan Mo Lan. Setelah beberapa saat berpikir, Zhen Hua berkata, saya tidak bisa membiarkan pengorbanan seorang pahlawan tidak dihargai. Administrator Mo, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. Biarkan saya melakukan beberapa panggilan. Saya akan kembali sebentar lagi. Mo Wu tertawa, dalam dan serak, dan dengan satu pandangan jelas dia telah cerah, mengangkat abu-abu yang telah mewarnai dirinya.
Sementara dia telah memasang Front Berani sebagai administrator kota Heavendo, Mo Lan masih putrinya. Hidupnya akan kehilangan semua makna tanpa dia. Bantuan Zhenhua menyalakan kembali bara harapannya yang sekarat. Dia berpegang teguh pada itu. Jika kontak Zhenhua masih tidak bisa menyelamatkannya, maka itu akan menjadi saat dia putus asa. Beberapa menit kemudian, Zhenhua kembali. Dia berkata kepada Mo Wu, "Aku meminta tabib Douluo yang diberi gelar untuk datang merawat putrimu. Mari kita berharap untuk yang terbaik." Mo Wu bersukacita, menundukkan kepalanya berulang kali saat dia berterima kasih pada Zhenhua. Dalam hal kesulitan kultivasi, jenis makanan dan penyembuhan menempati urutan tertinggi di antara para penguasa jiwa. Tipe penyembuhan Titoul Douluo sangat langka seperti unicorn. Jenis surga penyembuhan terbaik yang ditawarkan kota adalah Soul Sage. Itu adalah perbedaan dari 2 cincin seluruh jiwa. Dengan Douluo berjudul merawatnya, kemungkinan pemulihan Mo Lan tinggi. Tetapi jika Titoul Douluo gagal, maka nasib Mo Lan tersegel. Meski begitu, Mo Wu tidak bisa membantu tetapi dengan putus asa berpegang pada benang harapan ini. "Tidak perlu berterima kasih padaku," kata Zhenhua. "Saya kebetulan berada di sini dan memiliki kemampuan untuk membantu, jadi saya melakukannya." Douluo berjudul akan tiba di sini dalam waktu sekitar 1 jam. Bersiaplah untuk menerimanya. "Paman Mo Wu, bisakah kamu mengantarku menemui Biksis Mo Lan?" tanya Tang Wulin. Mo Wu mengangguk, matanya masih merah dengan air mata. Dia melirik Zhenhua, bertanya-tanya apa rencana pria itu. "Saya sudah lama tidak bertemu teman saya. Saya akan ikut dengan Anda dan menunggu kedatangannya. Lagi pula aku tidak punya rencana. Dia harus melihat semuanya sampai akhir." Mo Wu tidak bisa mengungkapkan betapa bersyukurnya dia pada Zhenhua. Sebagai pandai besi ilahi, Zhenhua tidak diragukan lagi salah satu orang tersibuk di dunia. Tidak mungkin dia tidak punya rencana untuk hari itu. Mo Wu memanggil sebuah mobil untuk membawa mereka ke rumah sakit Heavendo beberapa blok jauhnya. Disinilah Mo Lan dirawat. Berhati-hati agar tidak menimbulkan gangguan, ia membawa tamunya masuk melalui pintu masuk VIP, lalu membawa mereka langsung ke bangsal perawatan kritis. Karena kondisi Mo Lan, mereka tidak diizinkan masuk ke kamarnya. Mereka hanya bisa mengawasinya melalui dinding kaca tipis. Visi Tang Wulin kabur saat dia melihat Mo Lan. Dia hampir tidak bisa mengenalinya. Kepalanya bengkak dan wajahnya berubah bentuk, lapisan kasa menutupi yang terburuk dari yang terburuk. Tabung dan kabel berlari melewatinya, dihubungkan ke monitor, menopang hidupnya. Biksis Mo Lan, Tang Wulin tidak bisa menahannya lagi. Air mata mengalir, turun. Bahunya bergetar sebanyak tangannya. Kenangan terakhir yang dia miliki tentang dirinya, bukan tubuh merah dan masih meringkuk di tanah yang dingin atau putih wajahnya saat kehidupan melintas redup di matanya, tetapi Mo Lan nyata, penuh dan sehat, adalah ketika dia membawanya ke kamar pribadi. Dia memeluknya saat dia meneteskan air mata sendiri, yang sukacita dan terima kasih, bukan rasa pahit kesedihannya sendiri. Dia menutup matanya. Dibuka lagi. Dia masih berbaring di sana, diam. Terhubung ke 100 hal berbeda, kehidupan tergantung pada satu utas. Pandangan sekilas ke arah Mo Lan, dan Mo Wu telah mundur ke sudut, satu tangan menutupi wajahnya dan yang lain memukul dinding seperti drum yang kalah. Ekspresi Zhenhua mengeras saat melihat. Tang Wulin mengepalkan tinjunya erat-erat, kepalanya menunduk saat air mata membasahi wajahnya. Dia benci betapa lemahnya dia. Bagaimana dia gagal melindungi Mo Lan. Dan yang paling penting, dia benci betapa kejamnya tuan roh jahat itu. Dasar bajingan. Tidak akan lagi. Saya akan menjadi kuat dan melindungi semua orang yang saya cintai. Anda tidak akan menyakiti seseorang seperti yang Anda lakukan pada Biksis Mo Lan. Saya bersumpah. Kenapa kamu menangis? Seseorang bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Tang Wulin membelalakkan matanya. Seorang balita berdiri dekat, sedikit di atas 3 tahun. Dia menarik celananya dan menatap Tang Wulin dengan mata besar dan polos. Tang Wulin terkejut.
Dia berjongkok dan menatap bocah itu setinggi mata. Kakak agak sedih sekarang, jadi aku menangis. Siapa namamu? Di mana ibu dan ayahmu? Bocah itu berkedip beberapa kali. Ibu tidur. Aku menunggu. Dia sepertinya mengempis saat mengucapkan kata-kata itu. Tang Wulin bergetar, kaki menyerah di bawahnya. Dia putra Biksi Smolan. Dia mengendus. Dia menggosok dengan marah pada air mata yang tampaknya meluap karena kepolosan anak ini. Mengangguk satu kali, dia membuka tangannya lebar-lebar. Bocah lelaki itu sepertinya mengambil isyarat itu, mendekatinya, sampai kaki mereka menyentuh. Tang Wulin memeluk bocah itu, memeluknya dengan erat, seolah-olah dia takut pelukan yang lebih longgar dan bocah itu akan menghilang. Dia tersedak isak, mengatakan, ibumu hanya lelah. Dia akan lebih baik dalam waktu singkat. Dia hanya perlu tidur lagi. Bocah itu tidak menolak pelukan Tang Wulin. Aku ingin ibu. Hati Tang Wulin tenggelam. Dia memutuskan untuk mengambil anak itu, tetapi ketika dia akan berdiri, dia merasakan tangan di bahunya. Jangan angkat dia, kata seseorang dengan suara serak. Tang Wulin berbalik untuk melihat seorang pria tampan di usia akhir 20-an. Pria ini melakukan yang terbaik untuk menahan air matanya. Dia memberi Tang Wulin anggukan singkat. Jangan biarkan bayiku melihat ibunya seperti itu. Realisasi menghantam Tang Wulin seperti peluru yang melaju kencang. Dengan betapa kecilnya bocah itu, dia tidak bisa melihat Mo Lan melalui kaca. Hati Tang Wulin terasa seperti diperas. Dia hanya anak-anak tetapi ibunya sudah. Melepaskan cengkeramannya pada balita, Tang Wulin berdiri. Tuan, ini semua salahku. Saya tidak bisa menyelamatkan Biksi Smolan. Pria itu menghela nafas, menggelengkan kepalanya. Jangan salahkan dirimu. Jika bukan karena Anda, terakhir kali dia tidak akan pernah mendengarkan saya. Dia selalu mengatakan bahwa jika semua orang bersembunyi karena takut, federasi akan tenggelam dalam kekacauan. Dia selalu mengutamakan orang lain. Dia menangis. Bocah itu memandang Tang Wulin, lalu ayahnya, dan mulai menangis juga. Ayahnya cepat berjongkok dan memeluk putranya, menepuk kepala kecil itu. Jangan menangis sayang. Semuanya baik-baik saja. Tidak apa-apa. Tang Wulin berdiri di sana dengan kaget. Sejak dia muda, dia ingin menjadi kuat sehingga dia bisa seperti salah satu pahlawan legenda. Kemudian dia menginginkan kekuatan untuk menemukan keluarganya yang hilang. Tetapi sekarang, dia menginginkan kekuatan untuk melindungi orang-orang yang dia hargai dan membawa keadilan bagi dunia. Jika dia memiliki kekuatan, dia bisa mencegah tragedi ini. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Dia tidak berdaya untuk membantu Mo Lan saat dia berbaring di sana, nasibnya tidak pasti. Yang tersisa hanyalah berdoa. Rasa ketidakberdayaan ini membuatnya sedih. Saya harus bekerja lebih keras. Keputusasaan dari situasi itu berubah menjadi sesuatu yang lain, api menyalakan kembali tekadnya. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi. Bab 475 Malaikat Harapan. Xie tidak pernah berharap untuk berjalan di atas Yuanen Yehui yang terbentang telanjang. Meskipun dia hanya melihat sekilas, tidak lebih dari sepersekian detik, darah mengalir ke kepalanya dan keluar dari hidungnya. Darahnya telah mengeksposnya, dan dia jalan mundur diam-diam hilang. Xie meneriakkan keluhan di dalam hatinya, tetapi dia mengerti karakter seperti apa dia. Butuh banyak rasa sakit dan usaha hanya untuk mencapai hubungan yang harmonis dengannya. Namun dia tanpa sengaja mengintipnya lagi. Kali ini, dia menolak untuk mengakui kesalahan. Dialah yang mencuci dirinya di depan umum. Karena dia tidak kembali ke kamarnya untuk mencuci, dia hanya bisa berasumsi dia sengaja melakukannya. Dia bertanya-tanya apakah hal-hal dapat diselesaikan dengan damai dengan berbicara, tetapi pertanyaannya dijawab dengan hembusan udara yang terbang melewati kepalanya, nyaris hilang. Ledakan udara meledak agak jauh darinya, melepaskan kekuatan ledakan. Dia berhasil menghindari untuk tidak mengambil beban penuh dengan memanfaatkan langkah bayangan hantu bayangan.
Dia telah tumbuh terampil dalam seni rahasia setelah menggunakannya begitu banyak semester terakhir ini. Dengan sia-sia menarik keluar gerak kaki yang seperti hantu, Yuanen Yehui putus asa untuk menangkapnya. "Berhenti dan bayar kejahatanmu," geramnya. "Saya menolak. Aku terlalu muda untuk mati." Sia-sia menjerit saat dia berakselerasi. Sebenarnya, sia-sia bisa kehabisan asrama siswa yang bekerja sekarang dan meminta bantuan dari seorang guru yang masih ada di kampus, tetapi itu akan memanggil tindakan disiplin pada mereka berdua. Sia-sia karena mengintip dan Yuanen Yehui karena penyerangan. Lebih jauh lagi, berita bahwa dia diintip akan menyebar dan memalukan. Dia menahan diri dari pilihan mudah bukan untuk kepentingannya, tapi pilihannya. Jadi yang bisa dia lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menghindari serangannya sambil tetap dengan alasan asrama siswa yang bekerja. Dia menggertakkan giginya dan terus maju. "Kamu pikir bisa lari?" desis Yuanen Yehui. Dia mengetuk dadanya dengan kedua tangan, cincin jiwa keempatnya menyala. Iblis Titan. Dia meninju dengan kedua kepalan tangannya, menembakkan dua ledakan udara ke sia-sia. Ledakan meluncur ke sia-sia secepat kilat. Kemudian mereka bertabrakan beberapa meter darinya, melepaskan badai besar. Angin melempar sia-sia dari kakinya dan ke udara. Dia sangat kuat. Mata sia-sia melebar saat dia berebut untuk menenangkan diri di udara. Sudah beberapa hari sejak terakhir dia bertengkar dengannya, tapi dia sudah tumbuh begitu banyak. Yuanen Yehui membungkuk, lalu melompat, menembak ke arahnya seperti bola meriam. Dia berada di atasnya dalam sekejap, kekuatan tirani mungkin menimpanya. Sia-sia adalah semut di depannya. Selama pengejaran, hati sia-sia telah tenang. Meski kalah dibanding dia masih bisa bereaksi. Cincin jiwa ketiganya menyala dan dia memanggil Light Dragon Clone. Dalam kilau cahaya, sia-sia terbelah menjadi dua. Kedua sia-sia saling mendorong, nyaris menghindari serangan Yuanen Yehui. Dia mengira serangannya pasti akan mengenai, tetapi sia-sia berhasil mengelak. Mengabaikan cegukan dalam rencana serangannya, dia melemparkan tinjunya ke masing-masing sia-sia. Sebuah ledakan bergemuruh di udara, dua ledakan udara di pengejaran setelah klon. Dua klon mendarat di atap asrama di dekatnya, kemudian berlari dengan Ghost Shadow Perplexing Step, turun kembali ke permukaan tanah. Sia-sia telah menghabiskan banyak waktu mempraktikkan kontrolnya atas klonnya, dan sekarang usahanya membuahkan hasil. Meskipun serangan air cannon Yuanen Yehui kuat, mereka tidak mempengaruhi area yang luas. Dia tidak bisa mengamuk sementara dengan alasan asrama siswa yang bekerja baik. Beberapa menit kemudian, dia masih tidak bisa menangkap sia-sia. "Berhenti dan lawan aku jika kamu punya nyali," teriaknya. "Aku bodoh tidak lari," dia balas berteriak. Melalui semua pelarian ini, dia juga sudah muak dengannya. Dia tidak bisa percaya betapa tidak masuk akalnya dia. Jika ada ledakan udara yang menghantamnya, kulitnya akan terkoyak. Dia hanya bisa membayangkan apa yang akan dia lakukan padanya jika dia tertangkap. "Baik, maju dan lari." Yuanen Yehui tiba-tiba menyusut ke ukuran normal, tetapi sepasang sayap hitam pekat bersemi di punggungnya untuk menggantikan otot. Sebagai imbalan atas kekuatan 4 cincin yang mendominasi Titan Giant AP-nya, jiwa bela diri malaikat jatuh 3 cincinnya memberinya kecepatan yang jauh lebih besar. Dia shoot. Dia tiba-tiba berakselerasi, pedang iblis terwujud di tangannya. Dia terbang beberapa lingkaran di udara, menabur benih kegelapan di seluruh asrama. Itu adalah keturunan dari tirai kegelapan. Kegelapan merambah wilayah itu, menyelimuti segalanya dan dengan keheningan yang suram. Sejak kalah dari tim Tang Wulin, Yuanen Yehui telah membudidayakan dirinya sendiri. Kedua jiwa bela dirinya adalah yang terbaik dari yang terbaik, jadi dia hanya perlu meningkatkan dalam penggunaannya dan kekuatannya akan meroket. Tirai kegelapan ini mengambil keuntungan dari karakteristik malaikat jiwa bela diri untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Sepertiga dari kekuatan jiwanya telah menghilang dalam sekejap, diubah menjadi kafan kegelapan ini. Kabut gelap itu tebal dan korosif, serangan kontrol kerumunan skala besar. Yuanen Yehui kuat dalam jarak dekat dan jauh.
Satu-satunya kelemahannya adalah kurangnya kecepatan, dan dia kesulitan menghadapi tipe agility seperti Xie. Untuk menutupi kelemahan ini, dia menggunakan tirai kegelapan sebagai serangan singkat untuk menahan lawannya. Meskipun konsumsi kekuatan jiwa besar, dia hanya membutuhkannya untuk bertahan cukup lama baginya untuk menutup celah di antara mereka. Lalu dia bisa kembali ke Titan Giant Ape untuk mengalahkan musuhnya. Sayangnya untuk Xie, dia menjadi target eksperimental pertamanya untuk serangan kombinasi yang dia pikirkan. Kedua Xiesis merasakan tubuh mereka mengerut seolah-olah mereka berlari melalui rawa. Cahaya yang bersinar dari tubuh mereka tumpul dalam kegelapan yang merambah, kecepatan mereka menurun. Dalam kabut keruh ini, langkah mereka goyah, tidak mampu mengeluarkan potensi penuh dari langkah bayangan hantu bayangan lagi. Kemudian mereka mengatakan Yuanen Yehui terbang ke arah mereka, tubuhnya membengkak dengan kekuatan saat dia turun. Kembali dalam bentuk Titan Giant Ape-nya, dia menghancurkan tinjunya. Yuanen Yehui memahami mekanisme di balik klon Xie. Selama satu klon tetap, tubuh utama tidak akan rusak. Tidak ada alasan baginya untuk menahan diri, dan dia telah menyerang sebelum kafan kegelapan memudar. Tepat sebelum tinjunya terhubung, Xie merasakan kekuatan di belakang mereka jatuh. Dia juga tidak menggunakan air cannon. Apakah dia mudah pada saya? Tanpa cara untuk menghindar, dia mengundurkan diri untuk menerima pukulan tanpa melawan. Dia menutup matanya rapat-rapat, memegangi lengannya dengan protektif di depannya, senyum pahit di wajahnya. Sebuah ledakan menggelegar di halaman asrama. Xie mundur beberapa langkah, tetapi dia heran menemukan tidak ada rasa sakit. Perlahan membuka matanya, dia melihat sosok emas gagah berdiri protektif di depannya. Itu Tang Wulin. Sisik emas menutupi dada, bahu, dan lengan kanan Tang Wulin. Punggungnya lebar dan mengesankan, menanamkan rasa aman ke Xie. Dia memegang kepalan Yuanen Yehui di tangannya yang bersisik. "Bos, selamatkan aku." Xie menjerit. Tang Wulin menghela nafas. "Kamu sangat sial. Bagaimana Anda memprovokasi dia saat ini?" Bersambung.